Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah di mana saja berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita sekalian. Sehingga kita pada hari ini, sampai pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahan renungan kita pada malam minggu ini atau minggu malam ini, tanggal 12 Juli 2020 adalah kesetiaanmu melaksanakan semua perintah Allah dan kepasrahanmu kepadanya adalah nikmat yang amat besar. Ibnu Athaillah berkata di dalam rangkaian kalimat hikmahnya yang ke-110 sebagai berikut. Mata ja'alaka fi zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama liqahrihi faqad a'zamal minnata 'alaika. Saya ulangi, mata ja'alaka fil zahiri mumtasilan li amri wa razaqaka fil batini istislama liqahrihi faqad a'zamal minnata 'alaika. Saya ulangi sekali lagi. Mata ja'alaka fiz zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata 'alaika. Artinya adalah ketika Tuhan menjadikanmu secara zahir melaksanakan semua perintahnya dan menganugerahkannya kepadamu secara batin, sikap pasrah terhadapnya, maka pada hakikatnya dia telah melimpahkan nikmat yang sangat besar kepadamu. Saya ulangi, ketika Tuhan menjadikanmu secara zahir melaksanakan semua perintahnya dan menganugerahkan kepadamu secara batin, sikap pasrah terhadapnya, maka pada hakikatnya pada saat itu dia telah melimpahkan nikmat yang sangat besar kepadamu. Para pencinta kalimat hikmah, kata kunci dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah kesetiaanmu melaksanakan semua perintah Allah dan kepasrahanmu kepadanya adalah nikmat yang amat besar yang diberikan oleh Allah kepadamu. Para pencinta kalimat hikmah, Allah menginginkan agar manusia datang ke dunia ini dalam keadaan suci. Kesucian itu telah diberikan oleh Allah kepada manusia dengan diberikannya fitrah keislaman sejak manusia berada di dalam rahim ibunya hingga dia lahir ke alam dunia ini. Ketika manusia berada di alam dunia ini, Allah tetap menginginkan pula agar manusia tetap dalam kesuciannya. Dan manusia mempertahankan kesucian yang dibawanya itu sejak lahir. Untuk itulah Allah memberikan kepadanya perintah untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Dengan beriman dan beribadah kepada Allah itu, manusia dapat mempertahankan kesuciannya. Para
pencinta kalimat hikmah. Akan tetapi, tidak semua manusia dapat mempertahankan kesuciannya itu, karena sebagiannya beriman dan beribadah kepada Allah, sedangkan sebagian yang lain kafir dan maksiat kepada Allah. Yang beriman dan beribadah kepadanya adalah pilihannya yang berdasarkan petunjuk yang diberikan Allah kepadanya. Yang tidak beriman dan tidak beribadah kepadanya juga adalah pilihannya karena dia tidak mau menerima petunjuk Allah. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menginginkan agar manusia kembali lagi kepada Allah dalam keadaan suci, sebagaimana suci yang dibawanya sejak lahir. Manusia yang dapat mempertahankan kesuciannya adalah manusia yang beriman dan beribadah kepadanya selama berada di dunia ini. Dengan iman dan ibadahnya itu, dia dapat mempertahankan kesuciannya. Manusia yang seperti inilah yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Sedangkan manusia yang tidak beriman dan maksiat kepada Allah adalah manusia yang tidak dapat mempertahankan kesuciannya selama berada di dunia ini. Mereka inilah orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, karena kesuciannya dikotori oleh kekafirannya dan dikotori oleh maksiatnya. Para pencinta kalimat hikmah, ketahuilah bahwa amal-amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah dapat dibagi atas dua macam, yaitu amal yang zahir dan amal yang batin. Amal yang zahir adalah segala amal yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dilihat, dapat didengar, dan dapat disaksikan oleh orang lain. Amal-amal dalam bentuk ini banyak sekali macamnya, seperti syahadat yang diucapkan, yang dilafalkan, salat yang dilakukan, zakat, sedekah, dan infak yang dikeluarkan, puasa yang dilaksanakan, haji yang ditunaikan, zikir yang diucapkan dan dilakukan, dan berbagai ibadah lainnya. Kalau engkau sudah dapat melaksanakan semua amal zahir itu, maka engkau pada hakikatnya sudah mendapatkan suatu nikmat Allah yang luar biasa. Kemudian amal-amal batin adalah segala amal yang dilakukan secara batin, yang tidak diketahui oleh orang lain, seperti keikhlasanmu dalam beramal, ketulusanmu dalam beramal. Orang yang ikhlas dan tulus adalah orang-orang yang melaksanakan amal-amalnya dengan penuh pasrah kepada Allah. Dia pasrahkan semua amal yang dilakukannya hanya karena Allah. Dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Jika engkau sudah melakukan hal yang demikian, maka yakinlah bahwa engkau sudah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, kalau Anda sudah mampu melaksanakan semua perintah Allah dan pasrah kepada Allah atas apa yang engkau lakukan, maka pada hakikatnya engkau sudah mendapatkan nikmat Allah yang sangat besar, yang luar biasa. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya. Ketika Tuhan menjadikanmu secara zahir melaksanakan semua perintahnya dan menganugerahkan kepadamu secara batin sikap pasrah terhadapnya, maka pada saat itu sesungguhnya Dia telah melimpahkan nikmat yang amat besar kepadamu.
Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apa kata Allah? Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Kalau sudah kamu melakukan segalanya, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Perhatikanlah pula firman Allah di dalam ayat 11 surat Al-Maidah. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu untuk berbuat jahat. Maka Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertawakallah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Para pencinta kalimat hikmah yang berbahagia, semoga kalimat hikmah Ibnu Athaillah pada hari ini membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita aman, dan kita dapat melaksanakan semua yang diperintahkan Allah itu dalam keadaan aman dan damai, sehingga kita menjadi manusia yang bersih, sehingga kita manusia yang suci, dan insya Allah akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.